Coba Ustaz. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita luruskannya sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Semoga beberapa poin ke depan bisa menambah kita, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghantarkan kita ya, bisa menjadi sebab kita bisa masuk jannah kita di surga Allah. Langsung saja, ini tadi Anda bilang sejam ya. Ya, karena sih targetnya 30 pertanyaan ya. Tadi kan udah 13 ya atau 12. Nah, ini nanti kita agak cepat. Insya Allah setengah mau setengah 10 ya. Insya Allah setengah 11 lah. Setengah 11 kita selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau nggak salah baru pertanyaan 12 ya. Nah, sekarang ke 13 ya. Apakah suci dari haid, syarat haji dan umroh? Ya suci, kan suci itu syarat sholat ya, syarat sah sholat. Nah, bahkan syarat wajib sholat. Kalau suci dari apakah syarat haji, syarat sah haji? Jawabannya enggak ya. Ini harus ditekankan. Bahwasanya haid udah, haid aja. Junub aja udah, maksudnya haid haji. Nah, nanti pas tawafnya baru apa namanya jelas di bab kedua, yaitu proses haji ya. Yang penting haid bukan syarat ya. Ihram udah ihram aja. Nah, kemudian pertanyaan ke-13 ke-14 ya. Apa hukumnya pakai obat penahan haid? Ya, apa hukumnya pakai obat penahan haid? Nah, itu hukumnya aula kata khilaful aula. Apa khilaful aula? Khilaful aula itu di bawah mubah, di atas makruh. Ya, khilaful aula. Ya. Jumhur ini kata jumhur ya. Jumhur bilang khilaful aula, pakai obat. Ya soalnya di sini ya yang udah nikah tahulah. Yang udah nikah gimana kalau pakai obat yang gitu-gitu penahan haid pasti ada dampaknya. Ya, seaman apapun masih ada dampaknya. Sesehat apapun perempuannya pasti ada dampaknya. Makanya kata ulama khilaful aula. Ya fatwa ini, fatwa ya Syekh bin Bas dan yang lain-lain. Nah, itu karena itu khilaful fitrah lah. Fitrahnya perempuan kan head aja udah alami. Kalau ditahan ya khilaful aula. Nah, tapi jadi boleh. Dari khilaful aula jadi mubah atau bahkan bisa di atas mubah ya, bisa sunnah. Nah, itu dengan 3 syarat. Ya, pertama izin suami. Izin suami ya pasti. Nah, kedua adalah rekomendasi dokter terpercaya. Nah, konsultasi dokter terpercaya ya. Terpercaya di sini thiqatun muslim. Ya, thiqatun muslim. Ya ini ada syarat muslim, soalnya kalau non muslim ya bisa jadi menggampangkan kan. Menggampangkan. Kalau muslim kan lebih loyal ke Islamnya. Ya. Terpercaya di sini namanya thiqatun muslim ya. Nah, kemudian ketiga, obatnya harus yang cocok. Nah, obatnya harus yang cocok. Jadi kesimpulannya apa? Kadang-kadang obatnya beda-beda, Set. Obatnya beda-beda yang nahan itu. Jadi tatkala di Indonesia tuh dikasih dulu, coba nih pakai yang ini. Cocok nggak? Ya, kadang-kadang nggak cocok misalnya. Coba cariin yang lain. Yang penting 3 syarat itu. Ya, apa namanya? Kalau 3 syarat terpenuhi, nah ini bisa jadi boleh. Ya, apalagi kalau ada orang yang istihadah, Set. Dia gejalanya itu haidnya banyak gitu. Banyak, kalau haid bisa dibawa di atas seminggu. Nah, kalau dia umroh kan terbatas ya, bisa jadi ini. Nah, udah itu pertanyaan ke-14 ya. Sekarang pertanyaan ke-15. Apakah dianjurkan untuk ikut
travel VIP, haji plus, dianjurkan apa tidak? Ya. Nah, ini kenapa ada pertanyaan seperti ini? Ya, pertama karena ada yang nanya. Kemudian kedua, farra dari pembahasan yang pertama ini. Apa? Ada yang tahu? Ahsan. Kenapa ada pertanyaan kayak gini? Ya, cabang dari pertanyaan sebelumnya. Apakah haji itu alal fur atau alal tarohi? Ya, kudu buru-buru atau bisa diundur. Nah, kalau kita ngikutinnya pendapat jumhur yang alal faur, ya. Tadi jumhurnya siapa? Abu Hanifah, Malik, Hambali dan sebagian Syafi'iyah. Ya. Nah, kalau yang bilang alal tarohi cuman Syafi'i ya, minoritas lah pokoknya. Nah, maka ini solusinya. Pakai VIP. Ya, pakai VIP ini solusinya. Nah, cuman ya perlu diketahui banyak kekurangannya kalau VIP itu. Pertama, kalau reguler itu kan dia pakai dana abadi. Ini sekilas saja ya, sekilas. Pakai dana abadi. Jadi yang reguler 40 hari bayarnya cuma 35 juta. Ya kan? Mayoritas 35 juta, tergantung provinsi sih, tapi mayoritas 35 juta. Padahal dia 40 hari. Itu aslinya kalau berbayar satu orang tuh 90 sampai 110 juta. Ya tergantung hotelnya. Tapi kan hotelnya kan di Qur'ah tuh ya. Di Qur'ah. Tapi intinya apa? Satu orang itu haji reguler 40 hari antara 100 sampai antara 90 sampai 110 juta. Tahun 2017. Ya, tahun 2017. Nah, kalau VIP itu kan 200 juta katakan ya. 200 juta. Ya, katakan paling murah 150 juta. Itu cuma 21 hari. Nah, jadi makanya haji reguler itu nggak masuk akal. Ya, masa 35 juta bisa 40 hari. Itu pertama. Kalau haji reguler itu untung. Kalau haji VIP itu ya semi-semi boros lah. Karena kenapa ya? Kan karena bayar travelnya, travel bayar atasnya bayar atasnya sampai ke Kemenak yang punya tasri itu. Jadi jatah tuh misalnya 200.000 tasri untuk orang Indonesia. Biasanya 20.000, 10.000-nya itu dioper bagi-bagi kue gitu. Di antara para oknum lah gitu. Makanya itu dikasih ke travel ya seperti itu. Ini kekurangan pertama ya, Jadi kelebihannya apa? Al-Faur. Jadi kalau kita ngikutin pendapat jumhur, VIP solusinya. Masya Allah. Marketing, Zat. Ya, pakai kalau. Nah, tapi kekurangannya itu pertama kita benar-benar bayar sendiri dan bisa jadi lebih mahal. Kedua, kalau haji VIP itu tidak terkoordinisir sama pemerintah. Ya, jadi datanya nggak nyambung ke pemerintah. Kalau hilang, PPHI ya nggak bisa ngelacak tinggalnya di mana. Nah, itu seperti itu. Terus juga hotelnya pindah-pindah kalau VIP. Ya terkadang ya 3 hari misalnya di Zamzam ya. Tapi habis itu ke Aziziyah misalnya. Waduh, sama aja ya. Mendingan reguler yang di Jarwal misalnya bisa jalan kaki. Ya ini 3 hari doang di dekatnya, di Ajiatnya, di Zamzamnya, tapi sisanya dioper juga ke yang tempat jauh. Paham ya? Jadi ada plus minusnya VIP. Ini anak buka karena banyak yang nanya. Ya, lanjut pertanyaan ke-16. Ini udah masuk ihram ya. Pertanyaan ke-16 ini udah masuk bab ihram. Kita mulai dari mikot dulu lah. Mikot 1, ihram 2 lah. Ya, ini nomor ganti angkanya udah boleh. Nah, mikot. Pertama, mikot ada berapa? Muroja cepet ya. Mikot ada berapa? Ada 5 lah sama yang mukhtalaf lah. Ya, yang 4-nya ijma, ya Lamlam dari Madinah dulu Bir Ali, kemudian Juhfa, kemudian Lamlam. Madinah buat yang utara. Ya, jadi ini udah ya? Udah, syarat udah. Nah, sekarang ini ya. Ya, nih, Ana tulis ya sini. Nah, Madinah utara, ya tulis nah. Utara. Nah, Madinah buat utara ya. Kemudian Juhfa ini buat barat laut ya. Barat laut BL ya. Ini buat tulis aja dah, tulis semua selatan. Kemudian ini bukan selatan. Barat, timur, selatan,
Ya, ini apa? Barat daya. Ini TG Tenggara atau TR. Nah, ini timur laut. Ya, ini Mekah. Ya. Nah, sebutkan 5 mikot dari Madinah buat utara ya. Ya, kemudian habis itu Juhfah. Nah, Juhfah utara cenderung ke barat laut, yaitu li ahli Syam. Ya, Syam. Ya, jadi nggak ada peta sih. Nggak ada peta ya. Atau proyektor, kalau ada proyektor kita ini. Nah, kemudian habis itu apa? Juhfah. Habis itu Yalamlam. Yalamlam selatan ya. Selatan, barat daya sama tenggara. Ini Yalamlam nih. Ahli Yaman. Nah, yang selatan nih kena semua nih. Ya, ini Yalamlam nih. Yalamlam. Terus apa? Qornul Manazil. Ya, Qornul Manazil buat ahli mana? Ahli Najd Timur. Ya, ini ya tulis saja Najd Qornul Manazil. Qornul Manazil ya. Nah, kalau timur laut Zatul Irqin dari Irak. Paham ya? Paham? Nah, ini 5 mikot ya. Nah, barat gimana nih? Barat nih. Barat nanti kita bahas. Apakah Jeddah itu mikot? Ya. Nah, jumhur ulama nanti kita bahas lah. Kita bahas ya. Lanjut. Pertanyaan ke-17. Di sini siapa yang belum pernah umroh? Yang belum pernah umroh. Nah, udah umroh semua. Siapa yang belum pernah haji? Oh, mayoritas ya. Siapa yang udah pernah haji? Yang udah pernah haji. Oh, mayoritas ini belum haji. Tapi kalau udah umroh mah insya Allah tanim kayak gitu-gitu paham ya? Tanim sama mikot. Nanti kita bahas nih. Kita bahas ya. Mikot waktu tadi itu mikot namanya mikot apa? Mikot makani. Paham ya? Ini namanya mikot makani. Yaitu batasan kita mengerjakan ibadah haji berdasarkan tempat. Nah, sekarang mikot zamani. Mikot zamani buat umroh kapan? Sepanjang tahun. Hari Arafah antum umroh sah, Ustaz Zubair. Hari Arafah ente umroh ya. Labbaik Allahumma umratan. Ya, sah. Hari Arafah tapi ya maksudnya ya sayang sih. Hari Arafah masa umroh sih. Ya harusnya haji ya. Masih di ini. Nah, kemudian kedua tadi haji. Kalau haji mikot zamaninya apa? 3 bulan ya. Dari apa? Syawal, Dzulqa'dah, sama 10 hari bulan Dzulhijjah. Batasnya fajar subuh malam takbiran, takbiran Idul Adha. Nah, subuhnya jam 4 ya. Subuhnya jam 4 nih. Dia jam 3.50 baru nyampe Arafah. Sah. Ya walaupun bayar dam nanti kita jelaskan ya di pertemuan kedua. Paham ya? Mikot zaman ini sampai kapan haji? Sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari takbiran ya. Subuh takbiran. Paham ya? Nah, itu mikot zamani. Kapan mikot zamani umroh dan haji? Udah selesai. Sekarang ke-18. Apakah Jeddah termasuk mikot? Nah, penting nih. Ini kontemporer, Ustaz. Ini kontemporer. Jadi Jeddah nggak ada ya. Jeddah nggak dijelasin. Dan bahkan Jeddah ini baru rame zaman Utsman bin Affan. Ya, zaman Utsman bin Affan, Jeddah baru dijadiin pelabuhan. Ya, sebelumnya udah jadi pelabuhan tapi nggak dipakai sama Utsman bin Affan. Jadi pelabuhan utama Mekah itu bukan Jeddah. Ada selatannya Jeddah, lupa nah. Kalau udah lama nggak murajaah. selatan pelabuhan selatan Jeddah. Nah, itu sekarang udah nggak kesebut namanya dah. Nah, apa namanya? Apakah Jeddah termasuk mikot? Nah, ini penting. Pertama adalah ada 3 pendapat, Ustaz. Ada 3 pendapat ya. Penting ini, Ustaz. Jumhur bilang bukan mikot. Ya, apapun kondisi bukan mikot secara mutlak, gitulah. Jumhur ulama bukan mikot secara mutlak. Ente mau tinggal di manapun, ya ente mau lewat manapun, ya mau lewat manapun. Soalnya gini, kata jumhur,
Jeddah ini masuknya di garis bawah Juhfa gitu. Juhfa sama Jeddah, jadi Jeddah ini kilometernya itu di bawah Juhfa. Jadi udah otomatis Mekah Jeddah ini di bawah di dalam miqat. Jadi nggak sejajar. Kalau andaikan begini gini nih. Jadi ibaratnya Jeddah di sini nih. Jeddah di sini, nah udah kena garisnya ini. Jadi mau lewat sini, ya udah lewat Juhfa yang sejajar sama Juhfa. Mau lewat sini, ya makanya lewat ya lam, paham ya? Ini kata jumhur. Mau lewat laut, mau lewat darat, mau lewat apapun, Jeddah nggak bisa jadi mikot kecuali penduduk Jeddah nih. Udah jelas ya? Jumhur ulama apa? Jeddah bukan mikot kecuali bagi penduduknya. Ya, mau datang dari manapun, lewat apapun, bukan ini. Nah, pendapat kedua, ya, Jeddah boleh jadi mikot. Jeddah bisa jadi mikot. Nah, ini minoritas. Hanya ulama kontemporer. Salah satu yang terkenal, kebanyakannya ulamanya bukan Saudi. Yang terkenal Ibn Ashur. Ya, Thohir Ibn Ashur. Ulama besar ya, pengarang kitab. Masya Allah, ahsan, Masya Allah. Ustaz Amir memang luar biasa alim. Ustaz Ibn Ashur ya, siapa pengarang kitab apa? Maqasidus Syariah selain itu? Tafsir yang terkenal. Tafsir Ibn Ashur, cakep. Ya, Tahrir wa Tanwir ya. Tahrir wa Tanwir. Ya udah. Apa namanya? Ulama besar itu. Nah, intinya apa? Ini minoritas dan kontemporer. Ya, paling tuanya setahu anak Ibn Ashur. Itu udah paling tuanya. Rata-rata setelahnya tuh selainnya itu setelahnya Ibn Ashur. Juniornya Ibn Ashur. Rata-rata bukan Saudi, rata-rata dari Qatar dan Maroko ya. Yang Anda tahu ya. Ulama. Nah, ini bilang apa? Jeddah adalah mikot. Jeddah adalah mikot ya. Ente dari Indonesia Tenggara ya. Dari Indonesia harusnya ya kan ihramnya di pesawat. Tatkala udah nyampe garis Yalamlam. Ya, siapa yang udah pernah ke Yalamlam? Insya Allah nggak ada yang pernah ya. Alhamdulillah Ana udah pernah ke Yalamlam. Ini mikot semua nih Ana udah pernah kecuali Datul Irq. Soalnya jalannya udah kayak jalan mati dah. Maksudnya hampir nggak ada orang yang lewat timur laut Mekah, hampir nggak ada. Rata-rata lewat Kornul Manazil. Ini Ana belum pernah. Kalau Juhfa udah pernah. Mikot paling sepi. Ya, Yalamlam masih ramai Zat. Ya, Kornul Manazil dan mikot baru, mikot Taif. Maksudnya kan Taif ada dua nih. Ada Kornul Manazil, ada nggak Selo Kabir itu Kornul Manazil. Zat. Bawahnya lagi yang Torik Hana tuh. Hada Hana. Torik Hada itu ikut tabi'nya ke Kornul Manazil. Dah cukup. Tadi apa? Pendapat kedua, ente mau lewat manapun, kalau turunnya di Jeddah, ente boleh nggak pakai ihram di pesawat, di Jeddah aja udah. Ya, paham ya? Ini apa? Ya, mau lewat apapun ente, lewat manapun ente. Nah, itu kan rata-rata naik pesawat ya. Rata-rata naik pesawat dari arah manapun, rata-rata kan pintu utamanya Jeddah Madinah kan. Nah, lewat Jeddah dia turun di Jeddah. Seharusnya kan ihramnya di pesawat. Nah, kata fatwa ulama kedua ini enggak wajib. Ya, ihramnya nanti aja pas di bandara mau berangkat. Nah, ini minoritas dan tidak rekomendasi untuk difatwakan. Ya, dikerjakan sendiri aja menurut ana kurang rekomendasi, apalagi difatwakan ke jamaah ya. Soalnya masyakohnya juga nggak terlalu lah. Apalagi orang dari Bandara Soekarno aja udah pakai ihram ya. Paham ya? Seperti ya, lanjut. Nah, kemudian udah ini mikot 3 pertanyaan aja. Nah, sekarang ihram. Pertama, pendapat ketiga belum ya? Pendapat ketiga, jadi mikot hanya untuk orang yang barat. Jadi mikot hanya untuk orang yang barat, tepat di barat, yaitu selatan Mesir, sama Sudan. Atau yang benar-benar barat lah, Afrika tapi Afrika Timur tuh.
Afrika Timur, Afrika Tengah, itu kan benar-benar barat. Paham Zat ya? Nah, itu nggak apa-apa. Dia nggak usah ihramnya ngikutin Jufa, garis Jufa ya lam. Ya, soalnya garisnya itu bisa 100 km dari Mekah. Sedangkan Jeddah itu kan nggak nyampe 100 km dari Mekah. Ya, paham ya? Nah, dia nggak apa-apa. Ihramnya itu dari Jeddah, paham ya? Orang yang asli di barat Mekah asli. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, nah ini pendapatnya sebagian ulama, salah satunya Syekh bin Baz sama Syekh Ibn Utsaimin. Ibn Baz sama Ibn Utsaimin. Dan Mutaakhirul Hanabilah, Masya Allah. Ini salah satu karya Hanabilah nih. Jadi Hanabilah udah, sebelum Syekh bin Baz pun udah mengistisnakan Jeddah. Ya, Jeddah boleh bagi orang Sudan. Jadi ini, jadi ini. Jadi mikot. Sudah? Sekarang bab ihram. Ya. Sekarang dari mana kita ihram haji dan umroh? Ya, gampang sih pertanyaannya. Jawabnya apa? Dari mikot. Nah, dari mikot, tapi dibagi jadi tiga orang. Jadi dari manakah kita ihram haji dan umroh? Jawabannya tergantung posisi kita. Yaitu terbagi jadi 3. Ini pertanyaan keberapa sekarang? 19 ya. Pertanyaan 19. Dari mana kita mulai ihram? Nah, jawabannya tergantung lokasi ente. Nah, manusia terbagi jadi 3. Pertama, afaqi. Jangan dihapus dulu dah. Atau ini aja yang dihapus ya. Ini aja yang dihapus. Pertama, afaqi. Kedua, miqati. Ketiga, harami atau makki. Ini haraminya bukan harami Banggali tadi. harami. Ya, hin bilha ya, harami. Ya, biduni alif, harami ya. Harami ya. Nah, itu satu apa? Afaqi. Afaqi itu orang yang tinggal di luar mikot. Orang yang tinggal di luar mikot. Nah, maka ihramnya dari mikot. Nah, kemudian yang kedua, miqati. Miqati itu orang yang tinggal setelah mikot, ya tapi sebelum tanah haram. Orang yang tinggalnya misalnya di antara Taif ya sama Qarnul Manazil, di antara Madinah dan Mekah, seperti itu. Nah, itu orang yang tinggal di situ. Nah, itu namanya miqati. Nah, miqati ihramnya dari rumahnya. Ya, paham ya? Miqati orang yang tinggal di antara Mekah, di antara miqat dan haram, ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harami. Harami atau makki, orang yang tinggal di tanah haram Mekah. Tanah haram ya, bukan tanah halal. Maksudnya bukan Mekah secara umum. Tapi tanah haram Mekah. Nah, tanah haram Mekah batasnya apa biasanya? Tan'im, Ji'arona, Hudaybiyah, yang terkenal 3 itu. Selain itu ada, tapi nggak terkenal. Nggak terkenal. Yang ke selatan tuh Anda lupa namanya apa tuh? Yang ke selatan. Kalau Hudaybiyah barat, Ji'arona timur, kalau Tan'im utara. Nah, ini batas tanah haram Mekah. Ya, paham ya? Tanah haram Mekah. Ini radiusnya lumayan, Zat. Kalau yang paling dekat tuh ini Tan'im. Tan'im cuma 10 kilo. Hanya 10 kilo. Nah, kalau ke barat, tadi apa? Hudaybiyah ya? Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini adalah belasan. Nah, kalau Ji'rona belasan lagi, hampir 20 kilo. Ya, yang paling sempit jadi begini. Ya, jadi nggak bulat banget tanah haram Mekah itu. Oval ya. Oval, seperti ini. Ke utaranya sempit. Ke selatannya juga nggak terlalu panjang ya. Ke barat dan ke timurnya agak panjang. Paham ya? Nah, orang yang tinggalnya di mikot dan sebelum tanah haram, itu namanya mikoti. Ihramnya di rumahnya. Nah, sekarang al-harami, orang yang tinggal di tanah haram. Dia ihramnya dari mana? Nah, dibagi 2. Ihram haji atau umroh. Kalau ihram haji berarti dari rumahnya. Kalau ihram umroh dari keluar dulu. Paham ya? Paham. Keluarnya kemana? Ke Tan'im, ke Ji'rona, apa ke Hudaybiyah? Terserah mau Taif sama travelnya dah. Ya. Ya. Dah. Sekarang bagaimana cara ihram? Ya.
Bagaimana cara ihram? Ini sengaja anak kasih poin set. Cara menjelaskannya bentuknya poin. Ya, supaya lebih mudah dipahami, set. Ya, mudah dipahami dan cepat ya. Kedua, bagaimana cara ihram? Nah, caranya 3. Caranya 3. Ya, stepnya 3. Ini saya udah tahu saya ihramnya dari mana. Nah, sekarang bagaimana caranya ihram? Caranya ihram 3. Ya. Pertama, kondisikan badan. Mandi, ya, pakaian, kondisikan pakaiannya pakaian ihram, kondisikan. Kedua, niat dalam hati. Niat dalam hati. Saya niat haji ifrad. Saya niat haji tamattu. Ya, kalau ifrad berarti labbaik. Itu nanti talafut. Yang kedua apa? Niat dalam hati, pakai bahasa apapun. Pakai bahasa apapun, yang penting 2. Ya. Saya niat haji, ya, yang penting niatnya 2. Ya, pertama jenisnya haji atau umroh, yang kedua untuk siapanya. Kalau untuk diri sendiri ya udah jelas. Nah, kemudian sama siapanya, itu yang penting 2, niat dalam hati itu. Ya, adapun lillahi ta'alanya, ya, ini haji yang kedua misalnya, enggak dianjurkan. Ya, lillahi ta'ala dianjurkan. Ya. Paham ya? Tapi yang wajib cuma 2. Pertama, jenisnya apakah haji atau umroh. Kedua, untuk siapanya. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga, talafut. Talafut, ya. Talafut. Bagaimana cara ihram? 3. Kondisikan, niat hati, sama talafut lisan. Nah, kalau ifrad itu apa? Ifrad itu haji saja. Nah, maka bunyinya labbaik Allahumma hajjan. Dah gitu aja. Ya. Kalau tamattu berarti umroh dulu. Nah, berarti labbaik Allahumma umrotan. Hajinya nanti di Mekah. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalau qiran haji dan umroh berarti labbaik Allahumma hajjan wa umroh. Hajjannya dulu boleh, umrotannya dulu boleh. Labbaik Allahumma hajjan wa umroh atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Enggak apa-apa, ya. Nah, kalau badal berarti an bulan. Ya, paham ya? Itu pertanyaan keberapa? 20. Sekarang 21. Sering ditanya juga nih. Apa hukum ihram sebelum mikot? Apa hukum ihram sebelum mikot? Ya. Udah di hotel, udah ihram. Ya. Jadi harus dibedain ya. Apa perbedaan antara ihram dan pakai baju ihram? Paham ya? Kalau ihram itu nih, niat. Nah, kalau pakaian ya pakaian. Ya, atribut. Nah, apa hukumnya ihram dari sebelum mikot? Gimana? Jawabannya, ijma' ulama, hukumnya sah. Hukumnya sah, dan dia terhitung ihramnya dari situ. Oh, bahaya nih, Ustaz. Bahaya. Jadi udah niat dari hotel ihram, ya udah ihram. Berarti nggak boleh mengerjakan muharramatil ihram. Paham ya? Ijma, Ustaz, kata Imam Ibnu Munzir. Nah, tapi pertanyaannya, mana yang lebih utama? Sebelum ihram, sebelum mikot atau di mikot, ya. Ustaz, saya ihram dari hotel boleh nggak? Boleh. Ijma ulama, Bu. Tapi lebih utama mana ya? Lebih utamanya ihram di mikot. Pakai ihram sekarang nggak apa-apa, tapi niatnya di mikot. Pakai baju ihram di hotel, boleh, tapi ihramnya lebih utama di mikot. Nah, jumhur ulama bilang lebih utama di mikot. Yang bilang lebih utama di rumahnya itu sebelum mikot itu hanya Imam Abu Hanifah. Ya kali ihramnya dari Indonesia, dari bandara kan saya niat ihram nggak apa-apa. Kata Imam Abu Hanifah, apa namanya lebih afdal ya. Ihramnya dari jamiah nggak apa-apa. Ya seperti itu. Paham ya? Paham? Ya. Nah, ya udah lanjut. Sekarang pertanyaan berapa? 22. Bolehkah kita istirat? Bolehkah kita istirat? Apa itu istirat? Iya, istirat itu kayak gimana ya? Apa istirat itu artinya apa? Istirat itu tatkala kita niat ihram, mau haji ataupun umroh, kita ngasih penjelasan
penjelasan syarat gitu. Kalau nanti tatkala saya mengerjakan ihram, soalnya masalahnya ihram itu benar nggak kayak sholat ya. Sholat itu saya lagi sholat, udah batalin, ya udah batalin. Kalau ihram nggak bisa. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa dibatalin. Ya bisa batal, tapi walaupun batal ya, misalnya dengan berhubungan suami istri, bisa batal tapi tetap wajib lanjutkan. Watimul hajj wal umrah itu walau fasidan ya. Walaupun batal tetap harus disempurnakan. Paham ya? Nah, makanya disunahkan istirat. Ya, artinya tatkala terjadi sesuatu baik itu habsun ya ataupun aduun ya ataupun marodun ya, penyakit kah, apakah ada musuh lah ataupun apalah ya, musuhnya syurtoh lagi nggak buat tasrih lagi. Fa'in habasani habisun. Ya ikhwah, ini anak kasih cerita yang teman anak ya. Jadi orang yang berangkat haji nggak pakai tasrih, ditangkap di penjara, ditarhil, itu kisah nyata ya. Bukan dongeng ya. Ini teman-teman yang simak atau yang ada di Indonesia, haji tanpa tasrih, dihukum, di penjara, itu bukan dongeng ya. Itu kisah nyata ya. Teman anak tahun 2014 lah. Itu 2014, apalagi sekarang ya. 2014 dia haji nggak pakai tasrih ya, Fulan bin Fulan al Fulani Abu Fulan. Nah itu haji pulang nggak haji nggak pakai tasrih, akhirnya dijumum ya qadarullah ya, akhirnya dia ketangkep ya, udah dikumpulin di jumum ya, masih pakai ihram dikumpulin, habis itu dibasmah, udah dengan dibasmah itu kita udah di blacklist, nggak boleh masuk Saudi 10 tahun. Ya, kemudian dibawa ke penjara ya. Gimana penjara, makanannya enak nggak? Anda bilang ya nggak seperti yang Ana bayangkan katanya. Ya manusiawi lah. Ya penjara di Saudi manusiawi gitu. Beberapa minggu dia telepon jamiah ya, jamiah angkat tangan, saya nggak tahu ya, itu urusan ente. Ya akhirnya dipulangin lah ke jamiah. Tapi dia nggak pernah pulang ke Indonesia selama ditangkap itu. Karena kenapa? Karena udah blacklist. Kalau dia keluar Saudi nggak bisa masuk lagi ya. Di penjara. Nah apalagi sekarang goromas 10.000 ya, goromas 10.000. Kalau kata Zubair apa? Udah tangkap aja lah daripada goromas 10.000. Bukan kata ente, kata siapa ya? Lupa nah. Ya kata ente aja dah. Ya 10.000 ya. 10.000 ya udahlah, mendingan masuk aja dah. 10.000 ya. Nah itu dia, nggak disempurnakan. Kalau disempurnakan hajinya ya enak. Iya makanya fa'in habasani habi, istirahat penting ya. Istirahat penting karena ada adu nanti. Aduh parah ya. Ya haji tanpa tasrih tadi udah dibahas ya. Ya ini wakinya. Jadi itu bukan dongeng, kisah nyata. Ya mungkin ada in qalu illa huwa asatirul awwalin. Enggak, itu bukan qasas waqi'iyah ya. Ya lanjut. Jadi terakhir apa ya? Istirahat itu paham ya. Jadi kalau lagi sakit ya waqi' Ustaz. Dari Madinah sehat, pas nyampe Mekah sakit bisa jadi. Nah, makanya disunahkan istirahat. Nah, bedanya apa? Kalau kita istirahat, bunyinya gimana? Fa'in habasani habisun famahilli ya haitsu habastani. Ya kan ceritanya lagi doa kepada Allah nih. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, labbaik Allahumma hajjan, saya niat haji. Fa'in habasani habis, kalau saya nanti tertahan, famahilli ya tahallulnya saya haitsu habastani, ya Allah. Tatkala engkau ada terhalangnya itu. Kalau kita istirahat, maka kita nggak wajib bayar dam. Ya udah langsung jadi tahallul. Ya nanti ada dibahas lah. Nah tapi kalau kita nggak istirahat, ya berarti kudu wajib bayar dam. Ya kudu wajib bayar dam. Nah kemudian cukur segala lah dan seterusnya. Paham ya? Ya seperti itu. Ya tadi yang di penjara ya kudu wajib bayar dam, Sat. Kudu wajib bayar dam. Naudzubillah min dzalik. Sudah paham? Itu istirahat ya. Nah istirahat hukumnya apa?
hukumnya ada 3 pendapat. Udahlah, diringkas saja dah. Sebutin aja ya buat faidah ya. Abu Hanifah sama Malik bilang nggak disyariatkan isyarat. Mau ente isyarat atau enggak tetap ente wajib berdam. Ya soalnya ini hadisnya mukhtalafih sih. Hadis isyarat nih mukhtalafih. Ya Ibnu Umar ini banget. Ibnu Umar kan Madinah ya. Makanya Malik ini banget, kekeh banget. Ibnu Umar mengingkari isyarat. Ini isyarat ini tambahan ini. Ana nggak tahu ini. Ana talaki sama Rasulullah nggak tahu ini ada isyarat gitu. Nah, makanya Malik sama Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah ikut nggak ada isyarat. Kalau Syafi'i boleh disyariatkan, hukumnya boleh saja tapi. Nah, tapi kalau Ahmad bilang sunnah. Ya, Ahmad bilang sunnah. Ini kita Hambali di Saudi ya. Begitu juga Indonesia, Syafi'i ya boleh atau sunnah. Ya, isyarat. Ya, umroh juga sama, isyarat minimal sunnah lah. Ya. Lanjut nomor 23 ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering dipertanyakan saya, ikhwah. Pertanyaan 23 ini. Khususnya temus nih. Khususnya temus ya. Di sini yang temus tunjuk tangan, Zat. Yang mau daftar temus tahun ini. Tapi kalau semuanya pesantren haji kan ya? Pesantren haji ya. Temus biasanya suka gini, Zat, apa hukumnya saya ke Mekah? Ya ini penting, Zat. Penting. Soalnya banyak orang yang nggak tahu hukumnya. Banyak nanya tapi jarang yang nanya banyak tapi yang jawab dengan benar gitu. Maksudnya dengan sesuai fatwa ulama jarang, Zat. Zat, saya mau ke Jeddah atau ke Mekah dan pastinya saya mau haji nantinya, tapi kerja dulu. Ya, paham ya? Ya, kan sering ditanyakan tuh. Khususnya temus dan sebagainya ya. Saya mau umroh ke Jeddah, tapi ke Jeddah dulu atau ke Mekah dulu, tapi nggak langsung umroh, kerja dulu. Tapi udah pasti mau umroh, itu saya ihram nggak di Madinahnya? Ya, paham ya? Surah masalahnya paham ya? Ya, sering ditanyakan kan? Khususnya yang kerja. Ya, paham ya? Nah, ini jawabannya gini, Sat. Jawabannya, pertama, orang yang kerja dan mau umroh ini kondisinya pertama ini dihapus, Sat. Dihapus, Sat. Ini anak yang taklik nih. Soalnya ini pertanyaannya agak sulit dan sering ditanya. Semua boleh lah, soalnya Jeddah udah dibahas ya. Jeddah udah dibahas, dihapus semuanya. Pertanyaan ini kita harus tahu, orang itu ada 2. Ya, pertama kerja, niat kerja dan nusuk ya. Nusuk itu baik haji ataupun umroh ya. Nah, ini nggak niat. Niat kerja aja. Kerja aja. Nah, berniat tidak niat umroh gitu. Tidak niat umroh, Sat. Tidak niat umroh ya. Tidak, atau antum tulis lah ya, biar Ana sambil jelasin. Ya, pertama dia niat kerja dan umroh, terlepas mau umroh dulu baru kerja ataupun kerja dulu baru umroh. Nah, kayak kebanyakan kita, ya orang kan namanya temus ya. Ya pasti dia mau haji tapi kerja dulu di Jeddah ataupun di Mekah. Nah, ini kondisi yang kedua. Yang pertama, kondisi yang kedua, dia nggak niat umroh sama sekali. Dia hanya niat kerja aja, tidak niat umroh. Dia ke Jeddah emang asli niat kerja. Ternyata datang musim haji, adalah niat haji sekalian. Seperti itu. Nah, ini baru dia ihramnya di Jeddah ataupun di Mekahnya. Paham ya? Nah, paham? Nah, sekarang kalau yang ini, yang kondisi kita ini udah jelas, kebanyakan kita kondisinya yang kedua ini, yang pertama ini. Nah, ini terbagi jadi 2. Terbagi jadi 2. Gimana ya? Nah, gini aja, terbagi jadi 2. Pertama, ya, dia ihram dari mikotnya. Ihram dari mikotnya, yang pertama, ihram dari mikotnya. Kita kasusnya Madinah dulu ya. Ihram dari Madinah, dari mikotnya. Dia kudu ihram dari Mekah, dari Madinah.
Nah, kemudian umroh baru kerja. Kemudian umroh baru kerja, atau kerja dulu baru umroh. Misalnya kerjanya 3 hari, ya udah kerjanya bareng pakai ihram. Paham ya? Nah, ini kan udah jelas nih kondisinya, niat kerja dan nusuk dan haji atau umroh. Terlepas mau kerja dulu ataupun umroh, ataupun umroh dulu. Yang penting di hatinya, tatkala dia ke Jeddah, udah ada niat mau haji dan umroh. Nah, dia terbagi jadi 2. Ihram dari mikot, kemudian umroh, baru kerja, atau sebaliknya. Kerja dulu, umroh dulu, kerja dulu baru umroh. Jadi selama kerja dia pakai ihram. Nah, ini udah tamam. Nah, sekarang yang kedua, dia ihramnya di apa namanya? Di tempat kerjanya. Ihramnya di tempat kerjanya. Ihramnya di tempat kerjanya di Mekah atau di Jeddah. Nah, maka nggak apa-apa. Kerja aja dulu. Habis itu balik ke Madinah lagi. Ya. Kerja aja dulu, habis itu balik lagi ke Madinah. Kaidahnya gitu, Sat. Barang siapa yang ada keinginan mau umroh, dia melewati mikot tapi nggak ihram. Itu hukumnya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau ihram kudu balik lagi. Nah, kudu balik lagi ke Madinah. Kalau nggak balik, dia bayar dam 1 kambing. Ya, paham ya? Kira-kira ada yang pernah jawab kayak gini? Ya, tapi jujur Sat, karena 10 tahun, 11 tahun di sini, pertanyaan ini banyak, Sat. Khususnya dalam dunia temus, dalam dunia travel, ya ini banyak pertanyaannya. Paham, Sat ya? Paham? Ana ulangin. Ya, kalau ini kan udah jelas ya, dia ke Jeddah, udah niat aja. Ternyata ada kesempatan umroh, ya udah dia baru niat umroh. Nah, ini nggak apa-apa. Umrohnya di tempat kerjanya. Nah, kalau ini niat kerja dan nusuk dari awal udah niat nusuk, terbagi jadi 2. Dia mau tetap ambil ihram di mikot, nah ini bagus. Baik dia umroh dulu baru kerja ataupun kerja dulu baru umroh, terserah. Tapi yang penting selama kerja dia pakai ihram, paham ya? Nah, yang kedua, dia males ribet pakai ihram dari Madinah. Ana mau kerja dulu 3 hari misalnya, 4 hari atau seminggu. Ya udah nggak apa-apa. Ihramnya ente ke tempat kerja aja, ke Mekah. Ya, udah kerja dulu, habis itu balik lagi ke Madinah, ambil mikot. Nah, ente malas juga ambil mikot, ya udahlah, bayar kambing aja udah. Paham ya? Paham. Nah, udah ini penjelasan yang paling syamil, komprehensif untuk pertanyaan ini. Nomor berapa ini, Sat? 23 ya? Sekarang 24. Kembalinya ke mikot yang dilewati atau bisa Enggak, kembali mikot yang dia lewati. Pertanyaan penting. Ini contoh aja. Madinah contoh aja. Kembali ke mikotnya. Iya. Dan kebetulan mikot terjauh adalah Madinah. Ya. Nah, pertanyaan ke-24. Cepat nih. Sebutkan macam-macam nusuk. Ini tadi ada. Tadi kan pembahasan ihram terbagi banyak ya. Ada mikot, ada ihram. Nah, sekarang nusuk. Fasal berikutnya, yaitu nusuk. Pertanyaan nomor berapa? 24 ya? Oh, perasaan kayak lama ya. Ini sekarang jam berapa sih? 10. Oh, 10, baru 40 menit ya? Baru 40 menit ya? Insya Allah. Ini ada 2 kemungkinan sih. Kemungkinan pertama karena kita udah baca banyak masalah. Kemungkinan kedua karena kepala kita udah banyak masalah. Udah ngantuk. Sampai subuh? Boleh. Silakan, nggak apa-apa, habis subuh. Anak pulang tapi. Antum lanjutin aja. Ya, 24 ya. Sebutkan macam-macam nusuk. Tadi udah dijelasin ya. Yaitu ada berapa? 3. Pertama apa? Ifrat. Ifrat itu apa? Haji dulu. Ya, haji dulu. Haji doang, maaf. Haji doang. Tatkala dia mau umroh, berarti setelah haji. Paham ya? Nah, ini yang ifrat jarang ya, paling hanya orang Mekah ya, atau orang Madinah, orang luar Madinah tapi yang datangnya mepet. Paham ya? Itu dia fenomenanya yang ifrat ini sangat jarang. Nah,
Ustaz, siapa di sini yang lebih sudah haji lebih dari sekali? Selain Ustaz Azam? Nggak ada. Ustaz Azam haji pertama apa, Ustaz? Haji kedua? Tamat juga ya. Nah, ifrad agak jarang ya. Haji dulu, dari sini. Oh, dari sini iya nggak apa-apa. Kalau dari sini lumayan banyak ya. Yang penting itu ya. Kalau dari selain Mekah dan orang Saudi, semuanya hampir semuanya tamat tuh ya, paham ya. Soalnya haji internasional tuh awal Dzulhijjah aja udah nggak ada yang datang ya. Udah datang semua maksudnya. Ya kalau dia ifrad ya kudu nunggu 10 hari ya. Kudu nunggu 10 hari pakai berihram. Paham ya? Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah tamattu'. Nah, jadi ifrad itu adalah kalau mau umroh, tapi umrohnya bukan sebelum haji. Kalau sebelum haji ya namanya tamattu'. Paham ya? Maupun bulan Syawal. Walaupun bulan Syawal, kalau dia mau lanjut di Mekah, berarti umrohnya itu umroh tamattu'. Paham ya? Ya kecuali kalau balik lagi ke Madinah, enggak. Umrohnya umroh biasa. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua tamattu'. Tamattu' itu haji umroh dulu. Nah, ini umroh dulu baru haji. Hajinya nanti tanggal 8 atau tanggal 9-nya Dzulhijjahnya. Nah, mayoritas haji internasional yaitu tamattu' ya. Bahkan haji dalam pun ya Hujjajul Kharij itu hampir semuanya tamattu'. Hampir semuanya udah. Hampir nggak mungkin lah. Ya hampir bisa pastilah. Nah, atau bahkan hujjaj dakhil aja ya bisa dibilang kalau datangnya kalau datangnya awal-awal ya tamattu ya seperti itu. Dah. Kemudian yang ketiga qiron. Ya qiron. Nah, ini qiron juga cukup jarang. Nah, ini juga kebanyakan pelakunya yang mepet kayak ifrad. Ya, bedanya ifrad sama qiron sama-sama mepet, cuman qiron mau lebih banyak pahala. Ya, seperti itu. Paham ya? Dah. Sekarang pertanyaan nomor berapa? 25. Nusuk apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ayo, nusuk apa nih yang dilakukan sama Rasulullah? Hah? Qiron tapi pindah ke tamattu. Ya sebenarnya khilaf ya. Jadi apa nusuk yang dikerjakan Rasulullah? Nah, tapi tetap untuk masalah ini ada rojihnya, Ustaz. Ada rojih. Ini kan namanya riwayat ya. Jadi riwayat tuh maka tarjihnya pun tarjih ahli hadis gitu. Nah, ada tarjihnya. Tarjih yang rojih adalah awalnya ifrad. Kemudian jadi qiron. Kemudian di qiron. Nah, adapun kalau ada kata-kata tamattu di hadis Rasulullah itu maksudnya tamattu lugawi. Yaitu qiron. Tamattu, kenapa dibilang tamattu? Karena dia kan enak ya. Habis haji, habis umroh, pakai baju. Nah, qiron juga bisa dibilang tamattu secara lugawi karena dua ibadah dijadiin satu. Paham ya? Jadi kalau ada hadis Bukhari, hadis Muslim yang bilang tamatta Rasulullah SAW, itu maksudnya qiron. Tamattunya tamattu lugawi ya, Pak. Jadi Rasulullah tatkala di Bir Ali itu labbaik Allahumma hajjan. Ifrad, riwayat yang sahih ya. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, pas dikit lagi sampai Mekah dijadiin qiron. Di jamak jadi qiron. Paham ya? Ya seperti itu. Iya, bisa. Jadi niat itu sebenarnya ada 3. Ada 4. Yang keempat itu itlaq. Itlaq itu ya udahlah saya manasik lah. Nanti aja di jalan saya mau dapatnya apa. Saya mau tamattu ya tamattu, mau ifrad ya ifrad, mau itu madzhab Syafi'i boleh itlaq. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, idkhalul hajj ilal umrah bisa. Jadinya qiran. Paham ya? Ini ringkas banget nih daurah, tapi yang penting intinya ya. Ibarat ngopi itu ada yang sering ngopi di sini. Ibarat ngopi ini espresso, Ustaz. Ya, bijinya tetap 20 gram, Ustaz Rafi, 20 gram. Cuman airnya dikit gitu. Ya, isinya sama ya. Kalau pengajian biasa ya itu V60 lah. Ya, bijinya 20 tapi airnya segambreng gitu. Seperti itu. Nah, jadi banyak ya. Kalau ini agak padat.
Paham ya? Nusuk yang dikerjakan Rasulullah awalnya ifrad jadi qiran. Nah, sekarang apa nusuk yang terbaik? 26 ya. 26 apa nusuk yang terbaik? 26 apa nusuk yang terbaik? Ya. 26 apa nusuk yang terbaik? Jawabannya ada 4 pendapat. Ya, madzhabul arba'ah ya. Ini kenapa saya ini madzhabul arba'ah, karena kadang-kadang fatwa haji itu kondisinya ya benar-benar kompleks gitu. Jadi beda sama sholat sama apa. Kalau haji, kalau bisa harus beragam tuh. Beragam, kayak lempar jumroh tuh. Lempar jumroh ya kayak, ya pokoknya sulit ya. Makanya fatwa haji di Saudi itu sebenarnya bukan Hambali ya. Udah lepas sudah. Udah lepas, apalagi polisinya. Udah lepas, udah mujtahid mutlak itu. udah nggak mutaqayyid dengan Hambali atau Syafi'i. Dan itu yang hikmah. Yang bijak seperti itu. Ya, kalau antum di Armuzna, nah itulah ketahuan lah. Gimana kalau kita ngikutin satu mazhab doang tuh? Wah, sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Ya, makanya maslahat tuh butuh madzhabul arba'ah dalam fikih haji itu. Ya, paham ya? Seperti itu. Kemudian pertama ifrad. Ifrad paling afdal, yaitu Syafi'i dan Malik. Nah, kalau dulu itu lagi ya dulu tuh Thalib Jamiah Islamiyah itu jujur dulu sama sekarang beda ya. Kalau sekarang haji kobo itu agak jarang, Set. Agak jarang. Kalau dulu lagi belum galak-galak, ya galak juga sih sama, cuman buktinya tadi teman saya. Ya tapi banyak yang berani gitu. Haji kobo itu. Ya. Nah, itu rata-rata teman saya itu udah nyobain semua itu, ifrad, qiran sama tamattu tuh. Ya rata-rata ya. Set haji ini apa, Set? Wah, tinggal ifrad yang belum. Insya Allah keren banget dah. Ya, kalau sekarang haji sekali aja S1 udah alhamdulillah ya. Kalau dulu banyak yang haji setahun sekali ya. Subhanallah, setiap tahun maksudnya, setiap tahun haji. Masya Allah. Ya, janganlah. Itu rata-rata cowboy sih. Ya, jangan ya. Ya, lanjut. Syafi'i sama Malik. Ifrad yang lebih afdal. Kemudian yang kedua, qiran. Jadi itu peraturan 5 tahun sekali, orang yang haji hujjaj dakhil 5 tahun sekali itu juga baru, Set. Kalau dulu belum turun peraturan 5 tahun sekali itu. Dulu belum turunnya. Hujjaj dakhil ya tadi ifrad Syafi'i dan Malik. Kemudian qiran Abu Hanifah, Set. Yang bilang qiran Abu Hanifah. Yang bilang tamattu Ahmad tamattu. Nah, sisa ahlul hadis, Set. Ahlul hadis. Ini kenapa Ana agak jelasin nih, karena ini asatid ya. Sebagian ulama hadis bilang, ini ahlul hadis ya, ahlul hadis, kalau dia bawa hadiu, ini perintah Rasulullah ya, kalau dia bawa hadiu, hewan sembelih, hewan dam, maka qiran lebih afdal. Ya, tapi kalau dia nggak bawa hewan sembelih, nah maka tamattu yang lebih afdal. Nah, cuman nih pendapat keempat kurang relevan, Set. Ada di sini. Mau berangkat haji bawa kambing. Nah, kalau nggak bawa tamattu. Ya, seperti itu. Paham ya? Iya, bayar jam juga. Cuman faman tamatta bil umrah faman lam yajidil hadiya fasyamu thalathatin fil ayami fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi kayak lebih ini gitulah. Lebih diakhirkan. Ya, jadi kalau tamattu itu bisa puasa gitu. Nah, bisa puasa. Ya. Kalau qiran kan kudu kambing. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Kata Rasulullah dulu ya 14 sahabat yang lalu bilang gini, wahai sahabatku, ini hadisnya sahih ya. Siapa yang bawa kambing di antara kalian? Bawa kambing qiran. Ya. Kalau ya. Nah, sekarang pertanyaan ke-27 skip, Set. Sekarang 27 ya? 27 skip. 27 pertanyaannya gini. Sebutkan muharramatul ihram. Wah, bisa sampai subuh itu. Nah, 27 kayaknya, Set.
pertemuan kedua, Sat ya. Pertemuan kedua nggak apa-apa. Nah, sekarang lanjut ke pertemuan ke-28 aja. Pertanyaan ke-28. Apa dam tamato dan kiron? Ya, dam kiron itu tadi apa? Satu kambing. Pertanyaan Bapak tadi 28 ya? Tadi apa? Damnya satu kambing. Nah, kalau tamato satu kambing atau puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram, 3 hari di ketika haji, bukan tanah haram, ketika haji, dan 7 hari di kampungnya. Kalau nggak bisa sama sekali 3 hari di ini, 10 harinya di kampungnya nggak apa-apa, di negaranya. Paham ya? Nah, itu pertanyaan ke berapa? 28 ya? Ya, seperti itu. Nah, ini anak tanbih juga ya. Ini para jemaah haji ya, kadang-kadang suka diminta sama travelnya damnya bayarnya 2 gitu. 2. Dan dia mintanya berapa ya? 800 real lagi. 800 real jadi 1.600 ya. 1.600 berapa ya? 6 juta ya. Nah, 6 juta 7 juta. Jadi jamaah haji reguler tuh kadang-kadang ada KBI ya. KBI atau kloter bahkan, bukan KBI, kloter ya. Itu minta jemaahnya bayar 6 juta 7 juta buat 2 dam katanya. Ya alhasil damnya cuma 1, yaitu dam tamato atau dam kiron ya. Kiron mah nggak ada. Rata-rata Indonesia tamato. Ya udah damnya dam tamato. Ya udah bayarnya bayar 1 kambing aja. Ya 1 kambing paling mahal versi sekarang 800 real lah. Iya, ada yang lebih murah nggak tahun lalu? Dam kambing 500 ya. Ya udah 500, 1.000 berarti 4 juta. Kalau 1 berarti 2 juta, ini di atas 5 juta. Dia bilangnya 2 dam. Ya padahal yang sudah dijelaskan sah. Yang 1. Ini penting nih. Ya, jadi kudu paham ya jamaah ya. Baik yang KBI ataupun yang non KBI, tanya dulu. Ya, yang kolektif begini, Masya Allah biasanya. Ente jualan kambing, Mir? Enggak, Zuber kayaknya nih. Zuber apa Nasir? Yang senior jualan kambing biasanya. Nah, apa namanya itu ya gitulah ya. Al-asal 1. Mungkin ya satunya ini buat kalau dia ihtiyat fidyah, tapi maksudnya kan nggak dibalikin ya. Ya udah itu aja. Atau bisa jadi itu Idul Adha ya, apa udhiyah. Tapi kan udhiyah nggak wajib. Ya, dan nggak dijelasin juga. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Nah, sekarang itu pertanyaan keberapa? Sekarang 29. Apa dam meninggalkan kewajiban haji? Ya, jadi sifat haji itu tadi ada berapa? Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sunnah kalau ditinggalkan tidak kenapa-napa. Rukun kalau ditinggalkan hajinya sah, dan hajinya tidak sah, bahkan harus nggak. Jadi kalau rukun haji itu kan semua selain umroh, semua selain wukuf itu tetap masih bisa dikerjakan. Ya, hanya wukuf aja yang ada waktunya. Jadi rukun haji itu semuanya nggak mudhoyak, semuanya muasa. Ya, kecuali umroh, kecuali wukuf. Wukuf itu kan cuma tanggal 9. Artinya nggak mungkin kita meninggalkan rukun haji itu kecuali wukuf. Nah, artinya kalau orang yang meninggalkan rukun haji ya nggak mungkin. Sekalinya mungkin langsung batal, yaitu nggak wukuf. Nah, berarti tinggal yang wajib nih. Kalau kita meninggalkan yang wajib, maka kita bayar dam. Ya, wajibnya nanti dijelaskan pekan berikutnya. Apa namanya? Damnya apa? Damnya 1 kambing. Ya, meninggalkan wajib haji, bayarnya 1 kambing. Nah, kemudian ini ada masalah mukhtalafih. Apakah pertanyaan nomor 30 terakhir ya? Pertanyaan 30 terakhir. Apakah pria yang lagi muhrim boleh menutup wajah? Jadi kalau cowok itu kan menutup kepala. Nah, kalau perempuan nutup wajah yang dilarang. Nah, sekarang kalau cowok nutup wajah dilarang nggak? Nah, ente lagi umroh, lagi di Sabko. Aduh, kena AC mukanya nih. Langsung ditutupin mukanya doang gitu.
mukanya doang. Itu hukumnya boleh apa enggak? Nah, hukumnya boleh menurut Syafi'i dan riwayat Ahmad. Syafi'i dan riwayat Ahmad ya. Nah, tidak boleh Abu Hanifah, Malik, tidak boleh menurut Abu Hanifah, Malik, dan riwayat Ahmad. Ahmad ada 2 berarti riwayatnya. Ya. Jadi kalau antum Syafi'i, ngikutin Syafi'i boleh nutupin wajah. Laki-laki boleh nutupin wajah. Yang tidak boleh kepala. Apa itu kepala? Kepala itu batas antum pakai peci. Ya, ini. Ini dari sini. Batas sumber rambut bisa. Ya ini, tengkorak kepala ini. Ini kepala nih. Ya, kepala ini. Jadi kalau nutupin kuping, nggak apa-apa. Nutupin pipi, nggak apa-apa. Nutupin hidung, nggak apa-apa. Ya, masker, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Lagian kan masker juga setengah wajah, ya. Iya, nggak apa-apa. Itu apa? Jadi yang nutup tuh, pertama yang nempel ya. Kata-kata nutup tuh pertama yang nempel. Nah, itu nanti dijelasin di pertanyaan 27. Apa itu yang muharramatul ihram? Nah, insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, ikhwah, ini sepertinya anak nggak bisa besok pagi sama besok pagi lusa nggak bisa. Kira-kira maunya kapan, Ustaz? Akan depannya